Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Lagi, ya ke Thailand lagi kemarin. Aku cuma 1 malam aja karena kesana kemarin tuh aku kontrol untuk ketemu sama dokter Kosit ya dari Masterpiece untuk ngelihat kondisi rhinoplasty aku pasca surgery. Jadi kemarin tuh kan 1 bulan lebih sedikit dari tanggal aku kemarin operasi ya. Jadi aku ke sana lagi supaya beliau bisa lihat langsung proses recovery-nya berjalan seperti apa, hasilnya setelah 1 bulan seperti apa, ada keluhan atau enggak, ada ketidaknyamanan atau enggak. Terus beliau juga menanyakan apakah aku happy dengan resultnya, karena kan tentunya setelah udah lewat 1 bulan bengkaknya sudah semakin turun dari mulai terakhir habis rhinoplasty kan pas aku kesini pertama tuh masih bengkak banget gitu. Nah ini kan dia udah semakin turun bengkaknya, jadi beliau mau cek semuanya baik-baik aja. Bukan hanya secara klinis, maksudnya secara bekas jahitan, dalamnya beliau bersihin sendiri. Dan beliau bersihin sendiri itu kemarin, dalam-dalamnya semuanya, terus beliau lihat, tapi juga secara mental. Jadi beliau tanya, happy nggak, gimana kamu perasaannya, gitu-gitu. Seneng sih, gitu. Berarti memang udah nggak ada keluhan lagi Kak? Nggak ada sih, cuma memang ya penyesuaian itu menurut aku ya. Masih suka kepentok sama tangan sendiri, masih suka kepentok sama ini tumbler minuman gitu, karena emang masih belum terbiasa dengan karena memang dia lebih tinggi kan, sehingga jarak antara dia ya kayak gimana sih, kayak kita biasa, aku biasa nyetir mobil kecil gitu ya, sedan biasa, terus tiba-tiba nyetirnya bis gitu misalnya kayak gitu. Jadi kayak menavigasinya, bergerak dan beraktivitas di sekitar hidung tuh masih harus ada penyesuaian. Oke. Nah ini kan banyak yang panggil nih ya Kak dengan itu. Iya. Udah gitu kan Kakak juga pernah menjalankan diet juga. Betul, gitu. betul. Sekarang kan udah idaman banget. Aduh, ya, amin, Masya Allah. Apa sih Kak mungkin ada kebanggaan tersendiri seperti apa sih? Apa yang masih Kakak belum? Ini satu hal yang aku belum pernah ngomong ke siapapun ya, karena belum pernah ada yang menanyakan ini sama aku. Tapi jangan pernah merasa bahwa aku bangga dengan apa yang aku lakukan. Jadi jangan bilang bahwa oh aku bangga karena aku operasi plastik. Nggak seperti itu juga konsepnya gitu. Dan bukan itu sebetulnya gitu. Tapi kalau ditanya apakah aku happy dengan hasilnya, apakah aku bahagia dengan hasilnya, iya aku bahagia. Tapi itu bukan sesuatu hal yang aku bangga-banggakan gitu. Karena ya aku tahulah sebagaimana kontra yang ada selama ini, masukan-masukan yang ada selama ini, baik masukan yang sifatnya membangun ya, banyak yang DM aku secara personal gitu ya, yang DM aku secara personal, yang ngomong secara personal dengan bahasa yang sangat amat baik, berusaha mengingatkan mungkin sebagai sesama orang yang beriman istilahnya begitu ya, banyak. Tapi banyak juga yang menyampaikan keberatannya dengan cara yang lebih publik gitu, secara di komen sosial mediaku gitu, dan banyak yang bilang bahwa oh bangga sekali, sebenarnya enggak kok, bukan itu gitu. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan ini dari banyak sekali kacamata adalah bukan hal yang terbaik untuk dilakukan gitu. Dan percayalah, aku sebelum melakukan ini sudah bertahun-tahun memikirkan semuanya gitu. Dan aku adalah bukan orang yang impulsif. Aku bukan orang yang kalau misalnya mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan sebesar ini ya, merubah suatu yang berada bersamaku dari mulai aku lahir gitu ya. Itu bukan orang yang bisa tiba-tiba bangun tidur dan bilang, oke hari ini gue mau operasi hidung gitu. Enggak, aku pasti memikirkannya panjang dan juga berdiskusi dengan banyak orang, termasuk salah satunya almarhumah mama gitu. Jadi aku merasa bahwa aku bahagia dengan hasilnya, aku happy dengan hasilnya, dan apakah aku menyarankan untuk semua orang, kalau kamu merasa, apalagi khususnya buat kaum perempuan ya, if it makes you happy, kalau itu bisa membuat kamu bahagia, itu bisa menyenangkan kamu, itu bisa membuat
hidupmu lebih menyenangkan untuk dirimu sendiri pada saat kamu ngelihat dirimu di kaca dan kamu merasa happy dengan dirimu sendiri, why not? Kita sebagai perempuan banyak sekali tantangannya dalam hidup ya, dan mungkin kadang-kadang kita lupa untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ini terlepas dari alasanku bahwa aku melakukan ini untuk pekerjaanku, untuk kamera dan lain sebagainya gitu. Ya, terima kasih. Kan identik dengan kumis. Kumis. Seperti apa sih Bu Neni sebagai istri yang sehari-hari bareng Mas Adam? Kalau aku sih biasa aja ya, karena udah biasa gitu. Cuman Mas Adam tuh spesialnya sama kumisnya itu karena dia dari menikah sampai hari ini dia kumisan, tidak pernah dicukur gundul, dan treatmentnya dia itu alamiah gitu, nggak pakai obat-obat, terus nggak pernah putih gitu. Jadi itu yang aneh gitu. Rambutnya udah pada gundul, tapi kumisnya nggak gundul-gundul. Itu yang aneh gitu menurut aku. Untuk ketebalannya segitu-segitu aja apa gimana? Tebel, dan nggak berkurang, nggak rontok juga. Gitu kan, aku juga suka ngerawatin. Kadang-kadang aku bantuin tak buka-buka gitu kan. Coba lihat ada yang putih nggak, ada yang ubanan nggak ada yang ubanan. Paling juga merah dikit gitu doang. Dan itu juga nggak rontok. Gitu aja, makanya dia tuh rutin motongin karena panjang kan, jadi dia harus potongin gitu kalau pagi gitu. Ada treatment ke klinik juga? Nggak ada, alamiah aja gitu. Gue juga heran. Jadi bininya juga heran. Dan dengan adanya kumis juga Mas Adam menjadi brand ambassador salah satu ojek online juga, sebuah keberkahan. Iya, sebuah keberkahan juga. Tapi memang treatment dari kumis itu pas banget buat Mas Adam gitu. Jadi ya alhamdulillah berhasil gitu, sampai ada yang copy paste kan. Jadi ya itu artinya treatment dari sebuah iklan itu berhasil gitu, hingga ada followernya yang ngikutin gitu. Ini juga papa suaminya mama nih ikutan juga, cuma kan ada kayak kumis tuh. Oh gitu. Terus Seperti itu juga kira-kira Mas Adam? enggak. Kumis lele nggak bisa, karena dia kan kumisnya Mas Adam itu kaku, jadi nggak bisa nggak lemes kayak punya papa gitu, dipelintir gitu, nggak bisa dong. Oke. Nama saya Erika Maharani, nama panggung biasa dipanggil Erika Maharani, asli kelahiran dari Purworejo. Kak, gimana hari ini tadi ikut DMB terus dapat 10 juta berhasil? Alhamdulillah seneng banget Kak, seneng sekali. Awalnya saya mau milih yang Mania ya, dan Mania. Terus Kak Irfan udah beli dadakan aja gitu. Ya udahlah ngikut aja, teman-teman 3 biduan juga bilang kayak gitu. Soalnya kenapa 10 juta biar bisa kebeli yang saya inginkan tadi, saya pengen beli motor gitu. Motor itu berarti untuk akses kakak bangun dari Iya betul, ibaratnya seperti kaki saya gitu. mungkin selama ini perjuangan kakak sendiri seperti apa sih ini Kak? Yang jelas saya dari dulu senang bekerja, senang kerja, senang nyanyi. Jadi dari sekolah SMP kelas 2 sampai sekarang ini alhamdulillah nyanyi jadi mata pencaharian saya gitu Kak. Kalau boleh tahu untuk penghasilannya sekali nyanyi atau sehari berapa sih? Kalau untuk tarif lokal itu masih 300-350 Kak per job. Perjuangan kakak juga sebagai mama single parent dengan 3 anak sendiri. Iya. Berat Kak, yang jelas berat, tapi alhamdulillah saya bisa melalui sampai sekarang ini. Ya, saya berdoanya mudah-mudahan anak saya, ketiga anak saya benar-benar membanggakan orang tuanya. Tadi di panggung dengan berhasil membawa 10 juta. Salah satu motivasinya untuk anak juga nggak sih Kak? Iya, salah satunya untuk anak. Yang jelas semoga saya bisa tetap hidup untuk menghidupi, gitu Kak. Tadi kan kakak juga jelasin sebelumnya sempat ada kecelakaan. Iya. Itu berapa lama sih Kak proses recovery-nya? Kalau kecelakaannya itu sudah 2 tahun yang lalu, namun harusnya sudah lepas pen, tapi memang saya belum bisa
cari waktu yang benar-benar mau libur kerja. Soalnya kalau saya benar-benar libur saya nggak ada pemasukan Kak gitu.